wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya lancar. Mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnatun wa jawabuhu wajib. Sudah hadis sudah bahwa mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib. Jadi kalau ada panggil salam masuk rumah, bagus panggil salam. Setiap masuk rumah, masuk ruangan sekolah, masuk ruang kantor guru, bagus pakai salam. Meskipun di rumah kita nggak ada orang yang pakai salam, insya Allah setan nggak masuk. Amin Allahumma amin. Sampai itu Allah witrun wa yuhibbul witro. Makanya Allah itu ganjil satu dan suka pada sesuatu yang ganjil. Makanya pakai salam biasa minimal 3 saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Pembina Bapak Selamat Nuryanto, yang terhormat para pengurus Kepala Panti Asuhan, Bapak Ustadz Imam, Ustadz Tori, Ustadz Muhammad dan anak-anakku dan ibu-ibu yang saya hormati, serta yang sangat luar biasa dari SMA N1 Waru yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini, pada sore hari ini di bulan Ramadan, kita disihatkan oleh Allah untuk hadir di kesempatan ini untuk berbagi. Tadi saya dengar untuk silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan adanya beliau kita bisa belajar mana yang hak dan mana yang batin. Pada kesempatan ini, anakku semuanya, ibu, bapak, mungkin penting dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Jadi kalau kita ibadah, mungkin juga mohon maaf ini yang ada non muslim mungkin ya, kita ibadah atau berbagi biasanya kan dalam rangka mendapatkan pahala, dalam rangka mendapatkan surga. Tapi ada 4 golongan kata Nabi yang bukan malah kita yang menginginkan surga, tapi kita dirindukan oleh surga. Alhamdulillah. Namun sebelum itu, sebelum lanjut ke 4 golongan ini, karena ada permintaan dari panitia mungkin bahwa temanya pada sore hari ini adalah tema puasa. Tema puasa, sholat tarawih dan Idul Fitri, kurang lebih seperti itu. Karena nanti ada kuis kurang lebih seperti itu ya. Coba saya tanya dulu, ada yang tahu artinya puasa apa? Puasa, nah silakan. Menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri dari makan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Coba saya tanya lagi, ada yang tahu artinya Ramadan? Kan sekarang bulan Ramadan. Ada yang tahu artinya Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebentar lagi kalau kemarin belum masuk Ramadan, ada orang-orang mau bahagia semua. Kira-kira ada yang tahu artinya Ramadan itu apa sih? Ayo anak-anak semuanya, atau panitia nggak ada masalah, coba hadiah ngomongin nanti ya. Ramadan, bulan Ramadan di bulan Hijriah itu kurang lebih bulan yang ke-9 ya. Ada
ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, akhirnya bulan Sya'ban, Ramadan. Ramadan artinya membakar sebenarnya, atau suatu energi yang panas kalau dari segi bahasa. Makanya sebelum masuk kita bulan puasa, tahu Ramadan itu apa? Nama puasa itu tadi artinya, kembali dulu ke puasa. Puasa itu ada puasa yang tahunan, ada yang puasa kalau biasanya 2 minggu 2 kali, ada yang biasanya besok puasa, besok nggak puasa. Makanya dalam Al-Quran, anak-anakku semuanya, ibu-ibu, minimal ada 9 atau 10 yang berkenaan dengan puasa. Ada saum, ada siam. Tapi yang jelas dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa itu perintahnya itu di ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Insya Allah anak kecil sudah hafal. Ada yang tahu? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, makanya kalau ditanya surat ayat Al-Quran yang mewajibkan tentang puasa ayat berapa? 183 Quran surah Al-Baqarah. Insyaallah 183 sampai ayat 185 itu berkenaan dengan puasa Ramadan, atau tentang siapa yang boleh puasa, siapa yang boleh nggak puasa, siapa yang boleh bokel dan nggak boleh bokel. Insyaallah di situ ada. Makanya dibacain. Langsung kan kalau yang membatalkan puasa otomatis. Ya kalau makan minum, ada juga yang membatalkan puasa itu gila. Kalau semuanya tahu-tahu puasa, tahu-tahu gila, tahu-tahu siang-siang hari bisa jadi kalau 1-2 menit bisa jadi nggak gila, tapi kalau sudah 1 jam ini kayak gini tadi gila. Tapi kalau malam hari gila nggak ada masalah. Itu salah satu yang membatalkan puasa, gila. Saya mungkin loncat-loncat ya, karena supaya simpel nanti ya. Kemudian puasa itu salah satu syaratnya mungkin ada 5 atau 6 ya. Ya kita harus Muslim, Islam, harus sudah balik, harus sudah berakal. Kalau perempuan sudah bebas dari haid dan nifas, dan berakal, tadi nggak gila itu. Kalau rukunnya puasa, itu sudah hafal semua. Coba, ada berapa rukunnya puasa? Saya yang diminta panitia ini temanya puasa. 2. Mana suaranya itu? 2, coba sebutkan tuh. Ya, saya sebut suara. 1. Apa? Rukunnya puasa? Apa? 1. Niat 100. Baik, yang kedua berarti rukunnya puasa apa? Apa? Menahan diri dari nafsu, dari terbit fajar sampai sore. Menahan diri dari nafsu terbit fajar sampai sore. Betul? Betul? 80%. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari kencing, menahan diri dari berak, menahan diri dari nafsu. Betul? Kurang betul. Ya? Rukun puasa yang kedua betul, menahan diri dari apa? Nafsu. Menahan diri dari nafsu. Ada yang bisa melengkapi? Wah, terus kita puasa gimana? Makanya ilmu itu penting. Pokoknya ibadah Pak, ilmu yang benar. Wah nggak tahu, pokoknya melok wis. Itu pentingnya ilmu itu. Jadi penting kalau kita beribadah harus diiringi dengan ilmunya. Kamu sholat berapa kali? 5 waktu. Tahu rukunnya sholat? Ya pokoknya ruku wis. Diawali dengan salam, apa? Diawali dengan takbir, diawali dengan salam. Terus, ya pokoknya ikut bapak ibu. Ini ya kan dipertanyakan sholatnya jangan ikut-ikutan aja. Atau puasanya kita jangan ikut-ikutan aja. Sholat puasa sah nggak ya? Ya pokoknya nggak makan wis.
Nah, itu pentingnya makanya bagusnya anak belajar sekolah. Makanya ada istilahnya apa? Tuntutlah ilmu. Oh, jangan di Cina. Kayak di Cina ini. Tuntutlah ilmu sampai utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Carilah, tuntutlah ilmu itu dari buayan, berarti sudah di sini ya, sudah lahir berarti ya. Dari buayan ibu sampai yang lahat. Makanya banyak ayat Al-Quran itu bahwa menunjukkan orang berilmu itu kayak matahari, kayak bintang-bintang. Lebih penting mana ilmu dan ibadah? Ilmu. Coba saya tanya nih, rukun puasa yang nomor 2. Bisa keluar aja nanti, oh ini sudah katanya puasa tapi nggak tahu rukun puasa yang nomor 2 itu. Raweh. Sudah ada ya. Raweh. Rukun puasa yang nomor 2 terawih ya. Siapa namanya ini? Ragil. Rukun puasa yang nomor 2 nanti akan dibahas. Jadi rukun puasa anak bapak ibu anakku semua yang saya banggakan, rukun puasa itu betul ada 2. Satu niat. Coba saya tanya dulu. Coba ada yang tahu niatnya puasa gimana? Ayo. Coba. Apa? Niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samawatin an-nada'i wan nisari ramadana di sanati warda. Betul? Betul? 100 dikurangi 1. Coba, niatnya puasa gimana? Ada yang tahu? Saya. Hati 100 untuk Mas siapa nih? Arman. Jadi yang namanya niat anakku semuanya, Bapak Ibu semuanya dalam hati. Kalau tadi betul itu lafadznya niat. Lafadznya niat. Gimana kalau diucapkan? Bisa jadi nggak satu karena niat puasa dalam hati. Nah, ilmu puasa penting berarti. Makanya ada fikih puasa. Niat kapan dilakukan kalau niat puasa Ramadan ini? Kapan niat puasa dilakukan? Jam berapa? Jam ya? Jam 4. Betul. Kapan niat puasa Ramadan dilakukan? Sebelum sudah makan. Setelah sholat tarawih. Betul. Jadi sholat niat puasa itu kalau tadi lafaznya niat bagus juga di dalam hati. Dalam hati gimana ya? Sudah artinya yang tadi itu niat puasa di bulan Ramadan ke fardhu lillahi ta'ala. Jadi niatnya puasa itu ada yang mengatakan nggak sah kalau niatnya nggak di setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Jadi kalau pagi-pagi sholat subuh, dari mana saya lupa niat sholat, nggak niat puasa, bisa dibatal tuh apa? Nggak sah. Karena dianjurkan khusus puasa Ramadan niat puasanya setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Itu khusus puasa Ramadan. Kalau puasa yang lain sunnah boleh. Ini rukun puasa yang nomor 2 ini kayaknya belum ada jawabannya. Jadi rukun puasa yang nomor 2 anakku semuanya, kadang kita memang menjalankan ibadah itu ya pokoknya jalankan wis. Dan bisa juga betul, tapi secara teori keilmuan kurang menguasai sehingga untuk menyampaikan tak tahu. Ada yang tahu rukun puasa yang nomor 2? Betul tadi, menahan dari apa tadi? Menahan dari nafsu, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Betul? Tapi tadi menahan dari yang membatalkan puasa, menahan makan dan minum ya. Kalau nafsu kan ada 2, nafsul mutmainnah, ada nafsu baik, ada nafsu buruk. Kalau menahan nafsu ya makan itu nafsu. Mungkin yang lain juga nafsu, tapi yang rukun puasa itu yaitu menahan dari makan dan minum atau dari yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nanti ingat ada kuis di panitia tuh.
hadiahnya banyak. Kemudian salah satu sunnah puasa anakku semuanya, di bulan puasa itu bagus tarawih. Ini langsung ya apa? Puasa langsung tarawih. Tarawih, ada yang tahu rakaat sunnah tarawih? Tarawih. Tadi malam tarawih kan? 20, berarti biasa 20 ini. Ada yang tahu rakaat sunnah tarawih itu ada berapa? 8. Berarti bisa didiskon. Awalnya 20 didiskon jadi 8. Nah, kalau ada diskon ini kan. Berarti berapa? Salat sunnah tarawih ada berapa? Ada berapa? 2. Berarti diskon lagi nih. 28 jadi 2. Bagus. Jadi salat sunnah tarawih itu anakku semuanya, bapak ibu semuanya. Coba saya tanya dulu, artinya tarawih itu apa sih? Tarawih, salat sunnah tarawih. Oke, udah. Hanya Pak Masjid pada ayat pertama ya sih, waduh aja di tarawih balik dari yang 2 tadi. Sesuai nih. Tarawih itu artinya sebenarnya santai. Apa artinya tarawih? Santai. Ada video itu. Wah, budal. Jadi tarawih itu anakku semuanya artinya santai. Apa santai? Santai atau istirahat. Ya. Artinya sholat tarawih itu artinya santai, slow atau istirahat. Makanya kalau ada tarawih ya kurang santai, gak sesuai artinya ya kan. Minimal ada tumaknina. Teman yang jelas kalau tarawih yang tepat itu asalkan makhrajul huruf dan tanwin betul dan tumaknina nggak ada masalah. Tadi kalau baca Waalaikumsalam, itu gak sah ya. Tapi kita tidak mengolok orangnya, nggak boleh. Baik, tarawih itu anakku semuanya. Ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, Nabi itu sholat tarawih berapa rakaat? Sungguhnya dijawab oleh Aisyah kurang lebih, ya artinya ini ya. Ya Rasulullah itu tidak pernah sholat tarawih setelah Isya kecuali 11 rakaat. 11 rakaat ya. 11 rakaat itu dengan witir biasanya. Kemudian kok ada yang 20 Pak, bagus juga. Jadi 20 rakaat itu ada pada masa tabi'in ya. Jadi pada masa Umar bin Khattab. Para sahabat ya. Jadi kalau sholat tarawih itu artinya apa tadi? Istirahat, santai. Kalau khusus namanya bukan sholat tarawih. Sholat apa berarti? Sholat balap. Jadi sholat tarawih itu ini waktunya berapa menit tadi? Ini kultum atau? Ya? Ya nggak kultum berarti ya, nggak 7 menit atau kuliah terserah antum. Jadi sholat tarawih itu baik 8 atau 9 atau 20 sama-sama benarnya. Makanya semakin kita banyak sholat semakin bagus. Nah, sholat artinya doa. Semakin kita banyak doa semakin baik. Tapi yang diajari sama Rasulullah dan para sahabat ada yang 8, ada yang 11 rakaat dengan witirnya, ada yang 20 dan 23 sama witir. Sebenarnya witir juga itu ada yang menganjurkan bahwa setelah setelah jam 12. Tapi kalau waktu sahur malah sholat witir nanti ngantuk nggak jadi sholat, nah mending dirangkep seperti itu. Itu sholat tarawih dan sholat witir, dan itu salah satu penting. Dan sholat tarawih ini tidak ada di hari-hari yang lain kecuali bulan Ramadan. Itu luar biasa. Makanya kita bagaimana sholat tarawih dari awal sampai akhir. Makanya ada istilah seperti ini, bukan siapa yang mengawali tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Seperti itu ya. Itu berkaitan dengan sholat tarawih. Kemudian itu fitri ya. Ini tak singkat-singkat aja. Jadi tarawih itu sama benarnya
paling bagus itu yang penting setiap sholat kita benar-benar karena lillah, ikhlas karena Allah. Sholat benar rukunnya, benar niatnya, dan ikhlas karena Allah. 11 rakaat tapi nggak ikhlas dulu. Waduh, tadi sholat tarawih 11 rakaat sama witirnya, tapi baca yasin, namanya nggak ikhlas itu. Jadi nggak diterima, ya kan? Jadi setiap ibadah kalau nggak karena ridha Allah dan ikhlas bisa jadi sia-sia. Sama 20 rakaat tapi ikhlas, alhamdulillah bisa sholat tarawih 20 rakaat. Imamnya agak cepat dikit. Ikhlas dan karena mengharap ridha Allah, bukan karena kesusu, karena desakan tetangga, karena supaya jemaahnya hilang kalau nggak cepat. Karena ikhlas karena Allah lillahi ta'ala, itu yang akan mendapatkan pahala dari sholat tarawih. Itu salah satu sunnah-sunnah di bulan puasa, yaitu sholat tarawih. Coba saya tanya, apa artinya tarawih? Apa artinya tarawih? Apa artinya puasa? Menahan. Apa artinya Ramadan? Membakar. Membakar, kebakaran, enggak kebakaran ya kan? Membakar. Ini diistilahkan juga apa? Ada hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman, karena percaya pada Allah, percaya pada kitabnya, percaya pada rasulnya, wa ihtisaban, dan hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan dibakar, dihapus. Alhamdulillah. Makanya anak muda yang sudah biasa puasa itu luar biasa. Khusus anak muda memang dikhususkan oleh Nabi. Ada banyak hadis berkaitan dengan anak muda. Kalau sudah Nabi bilang kalau anak muda sudah malas-malasan sebenarnya dia sudah tua. Ada seperti itu kalau makanya bagus nih, luar biasa. Terima kasih Bapak Selamat telah membina anak-anak SMA untuk berbagi, itu luar biasa. Salah dia mungkin karena tadi menyampaikan ada 4 golongan yang dirindukan surga. Bukan kita yang merindukan surga, bukan kita yang merindukan pahala, tapi kita dirindukan surga. Allahumma, mudah-mudahan kita masuk di 4 golongan ini. Apa kata Rasulullah? Saya sering menyampaikan di mana-mana, al jannatu mustaqotun li arba'atin nifar. Surga itu merindukan arba'atin nifar terhadap 4 golongan. Yang pertama apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa ya? Talil Quran. Makanya bulan puasa ini, kenapa bulan Ramadan, bulan puasa ini mulia? Salah satunya karena diturunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Unzila fihil Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Makanya orang yang senantiasa suka baca, mempelajari Al-Quran, al-jannatu mustaqotun, kata Nabi, dirindukan surga. Kapan orang ini yang biasa baca Al-Quran masuk? Segera mati mungkin surah seperti itu ya? Enggak juga. Tapi besok masuk ke sini aja. Jadi Bapak Ibu anakku semuanya, surga itu rebutan udah orang yang baik. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang direbut oleh pintu-pintu surga. Amin Allahumma. Makanya bacalah Talil Quran. Yang pertama, golongan pertama yang dirindukan oleh surga kata Rasulullah, talil Quran, orang yang senantiasa membaca, memahami Al-Quran. Yang kedua, apa kata baginda Rasulullah, orang yang dirindukan oleh surga? Wahafidil lisan. Apa? Wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Makanya ada juga sabda Nabi itu apa? Banyak orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali laparnya saja. Kamin soimin lai selalu minju. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang didapat minju alju kecuali hanya laparnya saja. Karena apa? La hafidil lisan, tidak mampu menjaga lisannya, tidak biasa menjaga sedikit-sedikit gibah, sedikit-sedikit ngerasain tetangga, sedikit-sedikit ngerasain temannya. Makanya kata Nabi, orang yang hafidil lisan, senantiasa menjaga lisannya, dirindukan oleh surga. Ada juga
apa? Asaratul rijli khairum min asaratul lisan. Orang apa tergelincirnya kaki ini lebih baik daripada tergelincirnya lisan. Kalau mulut sudah tergelincir bisa menyayat hati dan sakitnya berbulan-bulan. Tapi kalau kaki tergelincir ya 1-2 hari selesai. Biasanya kalau difitnah, wah orang itu padahal enggak. Fitnah itu kadang menyayat hati dan terus diingat-ingat. Makanya ada istilah apa? Tergelincirnya kaki lebih baik daripada tergelincirnya lisan. Kalau waktunya sudah habis nanti kasih kode. Baik, yang ketiga, orang yang dirindukan surga oleh Rasulullah itu kata Rasul apa? Al jannatu mustaqatun wa mut'imil ji'an. Ini mungkin masuk nanti anak-anak SMA N1 baru. Orang yang senantiasa memberi makan orang yang sedang kelaparan. Bagus itu. Makanya orang yang terbiasa ngasih makan orang kelaparan, ngasih takjil, mungkin ngasih buka puasa seperti ini. Al jannatu mustaqatun, surga merindukan orang tersebut. Amin Allahumma. Orang luar biasa ini pimpinan dari Bapak Selamat ini, dia sama satu waru. Berbagi, silaturahmi dan berbagi. Anak-anak ini nyontoh nanti. Jadi sekarang kita menerima, tapi kedepannya bagaimana kita memberi. Momot emiljian, terbiasa memberi makan orang yang sedang lapar. Baik, yang keempat kata Rasulullah, orang yang dirindukan oleh surga itu al jannatu mustaqatun wa shawmi fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan alhamdulillah. Kita puasa dari kapan? Terbitnya fajar. Dari terbitnya. Kapan terbitnya fajar? Setelah subuh. Sudah fajar. Terbitnya fajar Bapak Ibu semuanya, dari ada fajar kidit, ada fajar sodik. Fajar kidit itu tahu muncul itu sebelum adzan subuh dia muncul, tapi setelah itu hilang lagi, itu kidit namanya. Ada fajar sindik atau sidik gitu ya, sindik itu fajar yang memang sudah masuk waktunya subuh, berarti sudah tidak boleh makan dan minum. Mulai dari makanya puasa itu menahan diri makan dan minum, dan yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mudah-mudahan kita benar-benar berpuasa. Amin Allahumma. Amin. Semoga tidak termasuk kata Nabi tadi. Kamin so'imin laisa lahu alju. Banyak dari orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa kecuali alju, lapar saja. Karena kita tadi nggak menjaga lisan, ngomongin tetangga, bermaksiat mungkin, naudzubillah, sehingga nggak jadi kan dirindukan surga karena nggak menjaga lisan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan surga, yaitu apa? Bersama fi syahri Ramadan, yang nomor 4, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang dirindukan oleh surga itu yang nomor 4 adalah orang yang berpuasa seluruh dunia. Orang yang benar-benar puasa itu orang yang dirindukan oleh surga. Kapan orang itu? Nanti akan banyak bagus di surga itu. Ada yang masuk yang ahli Al-Quran, yang biasa baca Al-Quran. Ada yang mungkin biasa. Jadi pintu surga itu kurang lebih ada 7 ya. Ada Firdaus dan Naim dan segala macam itu. Ada ketujuh-tujuhnya merindukan orang itu, rebutan. Oh ini dia, wekku. Kurang lebih seperti itulah. Ada yang menolak, ini ke neraka ya, naudzubillah ya kan. Makanya mudah-mudahan kita benar-benar puasa, tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi menahan hati kita, pikiran kita, tindakan kita dari sesuatu yang membatalkan puasa. Karena maksiat itu termasuk mengurangi pahala puasa. Makanya tingkatan orang berpuasa itu kurang lebih ada 3. Tapi waktunya masih ada belum? Oke. Tingkatan apa? Saya ulangi bahwa ada 4 golongan yang dirindukan surga. Ada apa, berapa? Ada 4. Yang pertama, orang yang biasa membaca Al-Quran, talil Quran. Yang kedua yang dirindukan oleh surga apa? Wa hafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga yang dirindukan surga adalah wa mut'imil, orang yang senantiasa suka memberi makan yang sedang kelaparan. Yang keempat, wa shaumu fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan alhamdulillah.
Mudah-mudahan yang hadir kesempatan ini, anak semuanya, bapak ibu semuanya dirindukan oleh surga. Amin Allahumma. Amin. Waktunya masih ada. Baca mungkin tak tanya dulu ya. Kalau puasa tadi menahan dari makan dan minum, intinya menahan dari makan dan minum. Kalau batalnya puasa, kalau kencing di air, puasa nggak? Batal nggak puasa? Kencing di dalam sungai atau kentut di dalam sungai, batal nggak? Batal. Kalau kentut atau berak di air, batal? Batal. Kalau disuntik, pakai vaksin? Hah? Batal. Batal ibu? Nah, ini perlu diluruskan ya. Batalnya puasa kurang lebih ada berapa? 6. Ada 6 kali 1 ya kan? Ya, batalnya puasa salah satunya makan atau minum. Betul sudah. Murtad tadi ya. Kalau murtad kita murtad ya, yang menyekutukan Allah, otomatis batal. Atau yang perempuan head, nah, pasti batal. Nifas pasti batal. Gila. Tahu-tahu kemarin puasa nih, tahu-tahu sore sudah mau maghrib gila. Batal. Sudah boleh makan, namanya gila ya. Kemudian berarti tadi kalau kentut di air berarti nggak masuk. Oke. Bapak ibu semuanya, kencing atau berak atau kentut di air di sungai tidak batal, karena tidak termasuk yang 6 tadi. Mau disuntik di kepala, di lutut dan segala macam, nggak batal, nggak masuk dari yang 6 tadi. Yang membatalkan puasa makan dan minum, sedangkan makan masuk dari tenggorokan. Kalau kentut ya masuk di bawah, nggak batal. Aduh. Jadi tidak usah takut kalau kentut di air atau berak di air, itu nggak membatalkan. Disuntik, apalagi disuntik untuk vaksin, tidak ada masalah, nggak makan. Disuntik paling di sini ya. Intinya nggak makan dan minum itu ya pasti masuk dari mulut atau masuk dari tenggorokan dan masuk biasanya ke usus besar. Pokoknya kentut di air dan segala macam, yang penting nggak makan dan minum, nggak murtad, nggak head, nggak nifas, nggak gila, tidak batal. Jadi nggak usah diperibut. Kentut di air atau nangis, biasa nangis. Jadi kamu nangis ya, batal puasamu. Enggak lah. Nangis kok batal puasa ya enggak, cuman mungkin kita takuti supaya enggak nangis. Baik, jadi batalnya puasa kurang lebih ada 6 yang tadi. Saat sudah disampaikan syarat sah puasa, rukun puasa, tarawih. Yang mungkin Idul Fitri mungkin di minggu yang akan datang mungkin ada acara lagi ya. Baik, itu mudah-mudahan bermanfaat. Dengan selalu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.